Apa dulu kita? Saudaraku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua, pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Pada kesempatan pagi hari ini, Mbah Ukit menyiarkan sholat hari raya Idul Adha di kampung kami, di kampung Karangduren. Ya. Ini wujud syukur kita semua sebagai masyarakat Muslim di Indonesia. Di hari Idul Adha ini kita sejenak melupakan hiruk pikuk kehidupan dunia dan kita bersama-sama untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang kita korbankan, yang kita luangkan untuk bersujud kepadanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jemaah semua, mudah-mudahan ada bayangan bagi Anda semua bagaimana masyarakatnya Mbah Ukit di kampung. Maka dari itu bagi jemaah yang masih berada di dalam atau berada di luar masjid maupun dalam peralatan seterusnya, Anda sholat Idul Adha pada hari ini bisa segera dilaksanakan. Saya saudara manusia bahwa untuk bisa mewujudkan jemaah sholat Idul Adha.
Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri fid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Seluruh umat Islam merayakannya dengan penuh hikmat dan suka gembira. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Makkah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji disibukkan dengan ritual Idul Adha. Sholat Idul Adha dilanjutkan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Untuk saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dengan penuh kehikmatan dan kesempurnaan. Semoga menjadi haji yang mabrur, yang tidak hanya mengantarkan mereka menjadi pribadi yang soleh, tetapi yang muslih, baik secara individu, sekaligus dapat menebarkan kebaikan kepada masyarakatnya. Dan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita berdoa agar mereka semua segera diberi kemudahan, segera diberi solusi yang terbaik dari Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk kita di sini, semoga momentum Idul Adha menjadi sarana perbaikan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, menjadi sarana bagi seorang muslim untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah individual atau sosial. Karena inilah tujuan dari Idul Adha yang kita jalani setiap tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya, kurban pertama kali dilaksanakan pada masa Nabi Adam alaihissalam oleh putra-putranya, yaitu Qabil dan Habil. Kekayaan yang dimiliki Qabil mewakili kelompok petani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak. Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, wasnu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi
iz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la qatulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua Habil dan tidak diterima yang lain yaitu Qabil. Para ahli tafsir menyatakan peristiwa kurban yang dilakukan dua bersaudara dari putra Adam alaihissalam merupakan solusi dari polemik perang dingin yang terjadi antara keduanya dalam mempersunting wanita cantik yang bernama Iklimah sebagai pasangan hidup. Kisah kurban berikutnya adalah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, putra tercinta yang telah lama diimpikan kelahirannya. Perintah ini hanya merupakan ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim atas keimanannya, karena pada akhirnya yang disembelih adalah kambing. Peristiwa ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Selain dua peristiwa ini, ritual korban terus berlanjut di setiap budaya dan peradaban. Terus berlangsung dilakukan oleh umat manusia walaupun dalam bentuk dan praktek yang berbeda-beda. Puncaknya adalah mengorbankan jiwa manusia sebagai persembahan kepada yang dianggap Tuhan yang memiliki kekuatan. Dahulu masa pra-Islam atau sebelum Islam masuk, di negara Mesir, jika air sungai Nil surut, maka penduduk Mesir menggelar upacara mengambil anak gadis untuk dijadikan tumbal agar airnya melimpah. Tradisi seperti ini juga dikenal oleh masyarakat Nusantara, seperti kita dengar dalam cerita-cerita rakyat Nusantara. Ketika Nabi Muhammad diutus, ada penegasan ajaran kurban yang dilegalkan adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yakni dengan menyembelih kambing, sapi atau unta, sebagaimana firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan model kurban dalam ajaran Nabi Muhammad SAW? Tentu karena di dalamnya ada hikmah, ada keteladanan yang sangat agung. Kepada Nabi Ibrahim, umat Islam dapat belajar bagaimana melakukan ibadah kurban yang baik dan benar. Pelajaran tersebut dapat kita peroleh dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dalam beragama ada suatu keadaan di mana kita harus meninggalkan akal pikiran kita, mengesampingkan rasionalitas, kemudian beralih pada ketundukan serta kepasrahan total kepada Ilahi Rabbi. Dalam kajian hukum Islam dikenal hukum yang bersifat ta'ammuli dan ta'abbudi. Ta'ammuli artinya masuk akal, yakni
ketika suatu syariat dibebankan dan manusia bisa menalar karena sesuai dengan kemampuan berpikir manusia. Allah memerintahkan sedekah, zakat, menolong sesama, berbakti kepada orang tua. Allah melarang mencuri, korupsi, konsumsi narkoba, membunuh, pergaulan bebas, dan semacamnya. Semua ini adalah sesuai dengan naluri dan akal sehat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sisi lain, ta'abudi adalah hukum yang dogmatis, tidak bisa dinalar, di luar kemampuan akal manusia. Aturan tentang sholat, puasa, dan haji adalah bagian dari urusan yang bersifat ta'abudi. Kita tidak bisa mempertanyakan, apalagi menggugat, kenapa sholat zuhur, asar, dan isya harus 4 rakaat, sedangkan maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Rasionalitas, logika dikesampingkan karena yang ada hanyalah kepasrahan dan kepatuhan total sebagai seorang hamba yang rindu untuk mendapatkan cinta dan sayang dari Tuhannya. Ketika menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim meyakini bahwa perintah itu adalah dogma yang harus dilaksanakan dengan sempurna. Maka atas dasar keimanannya, tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim siap melaksanakan perintah tersebut. Rasionalitas, logika dimatikan. Yang ada hanyalah ketundukan akan perintah Allah. Ini menunjukkan tingginya kualitas keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Belajar dari Nabi Ibrahim, maka sudah sepantasnya setiap orang yang berkurban melaksanakannya seperti Nabi Ibrahim ketika berkurban. Segera berkurban ketika mampu melaksanakannya. Berkurban atas dasar tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, seraya berharap mendapatkan cinta, kasih, dan ridho dari Allah, bukan ingin pujian karena gengsi atau untuk meningkatkan status sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran berikutnya dari Nabi Ibrahim yang bisa kita dapatkan dari pengalihan kurban manusia menjadi kambing. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya hanya sekedar ujian keimanan, bukan perintah sesungguhnya. Hal ini sekaligus menjadi kritik sosial dan tradisi tunggal di berbagai budaya dan peradaban. Sejarah kurban Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kurban dalam Islam adalah ajaran humanis. Untuk menyembah Allah tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi orang lain. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda, la bororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan, mengorbankan orang untuk kepentingan pribadi, dan tidak boleh mencegah orang lain mendapat kebaikan. Dalam Islam, setiap bahaya harus dihilangkan. Bahkan untuk mendatangkan suatu kebaikan atau menghilangkan suatu bahaya, tidak boleh dengan menimbulkan bahaya lain. Ini adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Di dalam kaidah fikih menyebutkan ad-dararu yuzalu, artinya setiap mudarat harus dihilangkan. Ad-dararu la yuzalu bid-darari. Semua mudarat tidak bisa dihilangkan dengan mudarat yang lain. Dari sini maka seharusnya ajaran kurban menginspirasi, mengilhami setiap muslim untuk tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial, menjaga keseimbangan hubungan kepada Allah dan kepada manusia, bahkan pada alam sekitar. Jargon Islam, agama ramah bukan marah.
bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam korban ada darah hewan yang dialirkan, namun bukan tujuan atau penilaian utama, karena yang dinilai Allah adalah ketakwaan dari orang-orang yang melaksanakannya. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah dua pelajaran, dua hikmah yang dapat kita petik dari korban yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga menjadi media yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, serta menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk berjihad mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wasil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, alhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faman tabi'ahum biha yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa lakhul ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa rizqullahi akbar. Untuk infak pada pagi hari ini alhamdulillah terkumpul sebagai arti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Laskar Mataram Raya semua. Pada kesempatan pagi hari ini, setelah menjalankan sholat id, kita bersama akan melaksanakan penyembelihan kurban di kampung kami, Kampung Karangduren. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita melupakan urusan dunia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa waktu yang kita luangkan hari ini tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini kami akan mewawancarai Ketua Takmir Masjid kami, Bapak Kiai Haji Ahmad Suraji. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Yai. Ini Pak Yai, bagaimana pesan-pesan Pak Yai pada umat khususnya warga kita Karangduren tentang hari raya kurban ini, agar tingkat keimanan dan ketakwaannya selalu dijaga, atau pesan-pesan yang buat warga semuanya Pak Yai, mohon pesan-pesannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku wakil pengurus Masjid Al-Mutadin. Pesan kami kepada masyarakat Muslim Karangduren dan sekitarnya agar hari-hari akhir menjelang hari-hari akhir kita ini selalu kita fokuskan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui jalan-jalan yang dicontohkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW ke depannya, agar kita terbimbing dan terdidik menjadi insan rabbani, manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu. Gini Mbak Yai, bagaimana perkembangan ini kan bisa sebagai tolak ukur jumlah kurban yang ada di kampung kita ini dari tahun ke tahun rasanya meningkat. Kalau untuk tahun ini bagaimana Pak ya? Alhamdulillah tahun ini sapi tetap 8, karena kami dari panitia memang menargetkan tidak lebih dari 8 ya. Karena waktunya terlalu lama dan kita semakin banyak penyembelihan itu semakin capek ya. Jadi kami pada saat ini tidak menginformasikan kepada jamaah selain warga Karangduren ya. Jadi ini murni dari warga Karangduren yang saat ini menyembelih 8 ekor lembu dan diperkirakan 10 ekor kambing ini ya. Jadi pada saat ini kami memang tidak menghadirkan dari pihak luar dari Dusun Karangduren ya. Terus kepada jamaah kita yang kurban, Pak Kiai mohon doanya untuk mereka-mereka, mudah-mudahan apa yang mereka harapkan atas kurban yang mereka sampaikan memperoleh rahmat dari Allah. Mohon doa untuk para yang berkurban atau untuk jamaah kita semua, doanya harapan bagaimana ya? Kami berdoa kepada seluruhnya, baik yang saat ini bisa melakukan ibadah penyembelihan kurban ataupun yang belum sempat. Kami berharap agar semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, baik yang bisa menyembelih maupun yang belum bisa menyembelih. Harapan kami untuk kedepannya, marilah kita gunakan sebagian dari harta kita untuk kita korbankan di jalan Allah. Jangan sampai harta kita mengorbankan diri kita. Terima kasih Kiai. Ya. Demikian para pemirsa channel Laskar Mataram Raya dan warga Karangduren khususnya, wawancara kami dengan Kiai Anda pada kesempatan hari ini. Mohon diperhatikan apa yang dinasihatkan oleh Kiai, dan kurban yang Anda korbankan kita doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi atas ketakwaan panjenengan sedoyo dan dibalas oleh Allah dengan limpahan curahan rahmat yang lebih dan lebih. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.